Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Sarmadan MPD. Saat ini sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami, di mana dalam rangka sertifikasi dosen sesi ke-1 tahun 2025, kami diminta untuk membuat rekaman video pembelajaran yang mana ini menjadi bagian integral dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas 19 November Kolaka relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu pada mata kuliah bidang keahlian program studi atau disingkat MKPP. Pada semester ganjil, saya mengampu 2 mata kuliah keahlian program studi, yaitu mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia dan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK, masing-masing memiliki bobot 3 SKS di semester 5. Pada semester genap saat ini, saya mengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan mata kuliah Penulisan Buku Pelajaran dengan masing-masing memiliki bobot 2 SKS di semester 6. Serta diamanahkan juga untuk mengampu mata kuliah wajib kurikulum MKWK Bahasa Indonesia yang kami ajarkan di program studi Pendidikan Matematika dan program studi Pendidikan Geografi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep metode penelitian pendidikan bahasa Indonesia dan mahasiswa mampu merancang dan menerapkan metode penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jumlah mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa sebanyak 26 mahasiswa. Mata kuliah ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Metode perkuliahan dilakukan melalui sinkronus, tatap muka, baik di kelas maupun melalui daring menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, dan asinkronus melalui WhatsApp Group mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia. Praktik pembelajaran kali ini akan berfokus pada pertemuan kelima, yakni membahas materi instrumen penelitian kualitatif. Pendekatan pembelajaran mengacu pada kebijakan pendidikan dan kurikulum saat ini, yakni berbasis pada peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran atau biasa disebut pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan untuk keseluruhan mata kuliah yang saya bawakan sudah mengarah pembelajaran yang berbasis pada project atau project based learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Pada hari ini kita kembali bertemu di kelas pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia
di pertemuan kelima ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Muhammad Reskiawan ya? Iya, Pak. Iya, Muhammad Reskiawan, apa keterangan dari Reski? Izin Pak. Izin, Pak. Izin ya? Iya. Pak. Oke. Nanti ketua tingkat mohon diberikan keterangan bahwa Muhammad Reskiawan itu izin tidak masuk pada pertemuan kali ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, ya, alangkah baiknya kita membuka pelajaran dengan doa pembuka. Ya, silakan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan desain penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa pemahaman saudara-saudara terkait dengan desain penelitian kualitatif itu masih tersimpan dengan baik. Saya akan mencoba menanyakan terlebih dahulu ya kepada saudara-saudara. Mungkin kepada Sulaiman. Ya, Sulaiman bisa dijelaskan desain penelitian kualitatif itu seperti apa yang dipahami oleh Sulaiman? Desain kualitatif itu yang saya pahami bersifat eksploratif dan juga deskriptif, yang di mana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada Sulaiman. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Sulaiman bahwa desain penelitian kualitatif itu adalah rencana penelitian yang menggambarkan proses keseluruhan penelitian kita lakukan dari kegiatan pengumpulan data, analisis, sampai kemudian hasilnya kita sajikan dalam bentuk laporan penelitian. Ya, berikutnya saya mencoba mengonfirmasi kepada Tia. Ya, Tia bisa dijelaskan pemahaman dari pembelajaran yang lalu terkait dengan mengapa penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Yang saya pahami, mengapa penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, karena hasil dari penelitian itu kita menjelaskannya dengan kata-kata dan menjelaskan secara ini. Oke, baik. Bagus ya, kita berikan aplaus juga kepada. Ya, tadi Bapak melihat dari persepsi pembelajaran ini, saudara-saudara sudah memahami ya terkait dengan apa itu desain penelitian kualitatif. Di dalam desain penelitian kualitatif itu tidak lepas dari instrumen penelitian. Mengapa? Karena instrumen penelitian itu menjadi alat yang sangat krusial, alat yang sangat penting untuk bisa mendapatkan data-data penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ada 3 instrumen kunci yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Yang pertama itu adalah instrumen wawancara, yang kedua adalah pedoman observasi, dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Pedoman wawancara adalah sebuah alat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan atau subjek penelitian yang terkait dengan topik atau isu yang akan digali dari penelitian itu. Wawancara dapat terbagi lagi ya, jenis-jenisnya. Ada wawancara yang tidak terstruktur, ada yang semi struktur, dan ada wawancara yang terstruktur. Selanjutnya, pedoman observasi. Pedoman observasi
itu adalah panduan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan ya pengambilan data melalui pengamatan. Contoh ya, kalau di dalam penelitian tindakan kelas, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana aktivitas dari siswa dan guru dalam belajar, maka menggunakan namanya pedoman observasi, mencatat ya kegiatan-kegiatan secara detail dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Itu sifatnya untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang akan ditelah atau dikaji. Contohnya dalam studi dokumen pada kelayakan buku ajar yang ada pada sekolah-sekolah di SMA, SMP, dan seterusnya ke bawah, itu menggunakan pedoman atau namanya studi dokumentasi. Kita akan bagi kelompok, di mana kelompok ini kita akan bentuk sebanyak 4 kelompok. Berdasarkan pembagian instrumen penelitian tadi, kelompok 1 dan kelompok 4 untuk membuat instrumen pedoman wawancara, kelompok 2 membuat instrumen pedoman observasi, dan kelompok 3 studi dokumentasi. Waktu yang diberikan untuk bekerja secara kelompok kurang lebih 15 menit dari sekarang. Topik penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan analisis ya, kebutuhan pengembangan buku teks pelajaran berbasis kearifan lokal pada siswa SMA di kelas 10. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang berjumlah 4 orang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kelompok kami, yaitu wawancara. Nah, di sini kami mengambil instrumen wawancara. Adapun tempat untuk melakukan wawancara itu di SMA 1 Kolakan, sebagaimana kesepakatan kami berempat. Nah, di sini kami membuat pertanyaan untuk guru dan juga siswa. Untuk pertanyaan terkait wawancara guru, yaitu yang pertama, sumber buku apakah yang sering Bapak atau Ibu guru gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Yang kedua, apakah buku teks yang Bapak Ibu guru gunakan saat memuat konten yang mencerminkan budaya atau kehidupan lokal siswa? Dan yang ketiga, untuk wawancara terkait guru, bagaimana respon siswa ketika Bapak atau Ibu guru mengaitkan pembelajaran dengan unsur budaya atau kearifan lokal? Nah, itu pertanyaan untuk guru. Terkait pertanyaan untuk siswa, di sini ada 10 poin, saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama, apakah siswa pernah membaca atau belajar cerita, lagu, atau budaya dari daerah masing-masing dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah siswa rasakan ketika guru menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari atau di daerah? Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya kelompok 1. Ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin memaparkan hasil
Langsung saja untuk tujuannya yaitu untuk mengamati secara langsung bagaimana penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA. Serta mengidentifikasi sejauh mana kearifan lokal diterapkan dalam materi ajar yang diajarkan dan diterima oleh siswa. Kemudian untuk kriteria yang diamati, yang pertama yaitu penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran. Yang pertama itu apakah guru mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu interaksi guru dan siswa, yaitu bagaimana cara guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu respon siswa terhadap kearifan lokal, seperti bagaimana reaksi siswa ketika materi berbasis kearifan lokal disampaikan. Misalnya, apakah mereka menunjukkan ketertarikan, kebingungan, atau antusiasme. Kemudian untuk instrumen pengamatannya, yang pertama yaitu catatan observasi. Yang pertama, tulis detail mengenai interaksi antara guru dan siswa saat materi berbasis kearifan lokal diperkenalkan. Kemudian yang kedua yaitu skala penilaian, skala 1 sampai 2 untuk menilai seberapa baik guru mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran dengan 1 sama dengan tidak ada penerapan, dan 5 sama dengan penerapan sangat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judulnya yaitu analisis kebutuhan pengembangan buku pelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal di SMA kelas 10 Kabupaten Kolaka. Langsung saja, adapun tujuan studi dokumen untuk menganalisis dan menilai sejauh mana kearifan lokal telah diintegrasikan dalam buku pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di SMA kelas 10 di Kabupaten Kolaka, serta mengidentifikasikan elemen-elemen kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam pengembangan buku pelajaran yang lebih relevan dengan konteks budaya lokal. Yang kedua, ada dokumen yang ditelaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen wawancara. Nah, pada diskusi kami ini, kami mengambil beberapa instrumen atau membuat beberapa instrumen wawancara. Nah, di sini saya akan bacakan 3 saja, Pak. Nah, yang pertama itu, apa yang Anda anggap sebagai tujuan utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA? Nah, yang kedua, pertanyaannya itu, menurut Anda, seberapa pentingnya memasukkan elemen kreatif kearifan lokal dalam buku pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Nah, yang terakhir itu, Pak, pertanyaan ketiga, yaitu apakah Anda pernah menggunakan materi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Jika iya, materi apa yang Anda gunakan? Itu, Pak, ketiga pertanyaan yang saya bacakan dari diskusi kelompok kami. Nah, demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari kelompok 4 sangat bagus, kita berikan applause. Ya, dari proses diskusi pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 terlihat bahwa pemahaman konsep dari setiap kelompok itu sudah sangat baik terkait dengan apa itu instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif. Ya,
Selanjutnya, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyusunan instrumen penelitian ini, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin kepada Alam, silakan Alam. Yang tadi Pak kan menjelaskan terkait instrumen penelitian kualitatif itu ada 3 jenis, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan wawancara di sini terbagi menjadi beberapa tadi, namun yang belum saya pahami itu bisa diuraikan kembali terkait wawancara semi terstruktur itu Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik dari Alam Ihsanul Aman. Kita berikan tepuk tangan kepada ya. Jadi dalam instrumen penelitian wawancara sebagai instrumen penelitian kualitatif terbagi 3 seperti yang dijelaskan tadi. Ada tidak terstruktur, ada semi struktur, dan ada yang tidak terstruktur. Nah, kalau semi struktur dia ini berada di tengah-tengah, ya, ibaratnya berada antara tidak terstruktur dengan terstruktur. Dia masih fleksibel, ya. Untuk semi struktur ini dalam proses pengambilan data di lapangan, ya, dia tidak dilakukan pergi begitu saja, tetapi sudah ada rambu-rambu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau informan. Namun rambu-rambu ini masih bisa berubah sesuai dengan konteks pada saat wawancara berlangsung. Ya, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin diajukan, silakan. Iya, Muhammad Anang, silakan Anang. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, yaitu apa yang membedakan antara instrumen observasi dan instrumen dokumentasi, Pak? Sekian. Oke, baik. Yang membedakan instrumen studi dokumentasi dengan observasi, secara garis besarnya itu pada objek yang akan dilihat. Kalau observasi lebih kepada aktivitas aktif yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya di dalam pembelajaran, ya, observasi yang dilakukan itu adalah observasi kepada interaksi antara guru dan siswa pada proses pembelajaran. Sedangkan studi dokumentasi dia menyasar pada dokumen-dokumen tertulis seperti buku teks pelajaran. Itu menjadi bagian dari objek yang akan dilakukan studi dokumentasi. Selain dari buku teks pelajaran, kita juga bisa melakukan studi dokumen terhadap kurikulum yang berlaku pada sekolah itu, rencana pembelajaran semester, ataupun hasil pembelajaran siswa. Itu bisa menjadi objek dari studi dokumentasi. Ya, bagaimana Muhammad Anang? Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Siap. Sudah Ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akan melanjutkan, ya, terkait dengan evaluasi atau tugas berikutnya yang akan diberikan kepada setiap kelompok, karena ada output yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan instrumen ini, di mana setiap kelompok akan turun ke lapangan dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan data berdasarkan instrumen yang sudah disusun oleh kelompok-kelompok. Baik, kelompok 1, apakah ada usul untuk lokasi yang akan dilakukan observasi atau kegiatan pengumpulan data di lapangan? Silakan. Ada Pak, terkait tadi diskusi dari kelompok, kami memilih untuk melakukan wawancara itu di SMA 1 Kolaka. Oke, SMA 1 Kolaka. Baik, silakan dicatat, ya, oleh ketua kelas. Kelompok 1 akan melakukan observasi di SMA Negeri 1 Kolaka. Selanjutnya kelompok 2, silakan dipaparkan rencana pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang sudah disusun, mau melakukan observasinya di sekolah mana? Silakan dijelaskan.
Kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang sekolah mana yang kita mau ini, yaitu SMA 1 Letambaga, Pak. SMA 1 Letambaga. Baik. Ya, dicatat ya. Kelompok 2 SMA 1 Letambaga. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, baik Pak, berdasarkan hasil diskusi kami memilih sekolah untuk meneliti tentang instrumen dokumentasi ini di sekolah SMA Negeri 1 Undulato, Pak. Baik, SMA Negeri 1 Undulato untuk kelompok 3. Muhammad Anam dan kawan-kawan. Ya, kelompok 4 silakan disebutkan kelompok 4 mau melakukan observasi di mana. Berdasarkan hasil diskusi kami tadi, Pak, persetujuan dari kelompok kami itu ingin melakukan observasi di SMA Negeri 1 Komala. Baik, kelompok 4 SMA Negeri 1 Komala. Adapun tagihan atau evaluasi dari pertemuan hari ini, ya, setiap kelompok akan mengirimkan hasil pekerjaan kelompoknya, ya, instrumennya dikumpulkan, dan keluaran dari mata kuliah ini secara umum nanti akan ada proposal penelitian yang akan disusun oleh setiap mahasiswa. Lalu kalau bisa hasil penelitian lapangan atau observasi yang dilakukan oleh setiap kelompok itu disusun dalam bentuk artikel jurnal yang nanti akan diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Dari pertemuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen penelitian kualitatif atau instrumen kualitatif itu, ya, seperti wawancara, observasi, analisis atau studi dokumentasi, termasuk juga FGD, menjadi pilar utama dalam memahami realitas secara mendalam. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian agar hasilnya valid dan kredibel. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas diskusi yang sangat produktif. Ya, sebelum kita tutup pertemuan, kita menutupnya dengan doa, ya. Silakan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Ya, berdoa selesai. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya yang akan fokus pada desain penelitian kuantitatif. Jadi sebagai persiapan pekan depan, silakan saudara-saudara mulai mengumpulkan referensi atau bahan ajar, bahan pembelajaran terkait dengan penelitian kuantitatif, termasuk juga instrumen dalam penelitian kuantitatif. Demikian pada hari ini kita cukupkan dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah metode penelitian pendidikan bahasa pada program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.